begitu ya. Jadi ajaran ulama-ulama Ustadz Yaman Arab ini ya memang kekerasan karena mereka semuanya pada mau jadi memimpin. Gimana lewat ajaran supaya membodohi orang-orangnya di bawahnya supaya ikut begitu. Ya, jadi nggak heran sampai yang kemarin Pak Paul tampilkan apa sih itu namanya anak-anak santrinya itu bisa diboyong begitu saja gitu ya. Yang kemarin aja kedengaran itu umur berapa di bawah umur dikawinin tanpa Kawinin izin gila. orang tuanya. Iya, tanpa izin orang tuanya. Kan kacau. Terus di pesantren itu pada ini juga kan komplain. Dia datang-datang si Ustadz yang dianggap ulama dari Yaman ini, ya lu mesti ngikutin gua. Mesti ngasih bayaran 25 juta lah 100 juta kalau gue minta santrinya, bahkan istrimu kalau yang cantik pun ya lu mesti rela. Kadang-kadang kan jadi baru sadar, wah gue dibodohi begitu ya, tapi betapa banyak jutaan yang kayak begitu ya, banyak pemimpin-pemimpin agamanya terutama begitu, apalagi wapresnya ini kan dari kalangan yang modelnya ya seperti ya Yaman CS juga begitu ya, ya susah, nggak bakal maju-maju, muter-muter gitu. Ya seperti itu. Ya sementara itu Pak Paul jadi susah lah selama ada si Arab-Arab Yaman dieluk-elukan, yang ada jadi IQ-nya tambah turun kayaknya ke 70 sekarang mungkin bisa-bisa. Itu aja. Ini Tasya mau langsung lagi Tasya. Tasya. Iya, iya Pak. Ini Bu Belvani udah gimana, masih mau? Enggak, Nggak apa-apa, lanjut Tasya. Iya. Jadi gini Pak, oh ya saya lanjut aja ya Pak. Jadi gini, kalau menurut saya sih ini Indonesia ini benar kata Pak Fauzan, sudah terkutuk ya. Dari segi usaha BUMN gagal ya. Dari segi apa lagi? Untuk mensejahterakan masyarakat, misalkan sembako atau apa sudah gagal, naik semua, ya kan, pupuk naik, apa-apa naik. Terus saya tadi lihat, nggak tadi juga sih, dari kemarin pun saya lihat sudah ada yang, nah Bank Syariah, Bank Muamalat, itu gagal juga sebetulnya, ya. Pokoknya gagal lah untuk mensejahterakan. Terus gagal panen, iya kan? Saya lupa deh di daerah Jawa mana tuh kemarin sama yang tadi saya tonton, terjadi paceklik, ya kan? Kekeringan. Jadi kalau menurut saya ini sepertinya sudah terjadi kutukan ya. Tapi saya berharap sih Pak Prabowo nanti bisa mengembalikan itu ya, dengan yang minimal dunia pertanian lah dulu ya, di mana beliau memanggil ahli-ahli botanikal atau ahli pertanian, teknologinya ya, biar terjadi perkembangan yang sangat signifikan gitu. Ya mesti belajar dari Israel, gimana caranya panen setahun 2 kali, 3 kali. Tapi kan mereka nggak bisa ke Israel. Ya kan? Iya, setidaknya ya benar harus ada diplomasi gitu. Setidaknya bikin buka lapangan dagang atau apa gitu. Ya teknologinya kan udah ada, udah tersedia, mereka belajar. Tapi nggak bisa, biasanya Allahu bubar doang, repot. Passwordnya Pak ya. Passwordnya Allahu Password bubar. Itu. Iya. Apa Pak Paul kalau bilang apa? Jarak jauh dekat harga sama apa tuh Pak Paul? Bis kota, PPD, jauh dekat sama saja. Tuh.
Itu sih. Ya, apa ya, soalnya gini Pak, kalau saya melihat dari contohnya Thailand ya. Thailand itu dia itu yang saya pernah tonton, setahun itu dia bisa menghasilkan empat kali panen padi, 4 kali atau 5 kali panen padi. Jadi sekali 2,5 bulan mereka sudah bisa ini memanen padinya itu dan bulir-bulirnya itu besar tuh ya Pak. Gimana caranya gitu? Itu baru Jadi satu. gini, maaf memotong ya. Ini sudah cerita lama Ya, sih sebenarnya mengenai agrikultur ini ya. Banyak pihak yang bermain di dalam. Kalau itu dibenerin, banyak yang akan kehilangan income. Mulai dari apa itu fertilizer pupuk itu sudah ada mafianya. Terus terlepas dari cuaca, saya kira kita itu petani kita kalau dia petani dari dulu ya, dia tuh paham mengenai cuaca gitu. Tapi memang kita semua terdampak dari efek iklim global ya, terlepas dari situ ya. Tapi kalau dari sisi panen-panen itu, bagaimana bisa panen ya? Mereka aja dimafiain gitu. Dari atas dikasih sumbangan itu misalnya 10 dikasih sumbangan pupuk dari atas. Apakah sampai 10? Enggak. Terus penyuluh-penyuluh pertanian seperti di zaman kata-katanya dulu kalau kita belajar ya, di zaman Soeharto itu turun ke bawah para penyuluh pertanian. Sekarang ada? Enggak. Tapi yang paling membuat kacau pertanian itu adalah itu para mafia di dalam. Dibiarkan, Tengkulak. sengaja dibiarkan. Ya, sengaja dibiarkan. Sudah mendekati panen, mereka turun. Benar Bu, Pada yang saat kata Ibu itu bahkan kita mahasiswa yang KKN juga turun ke lapangan, bagian pertanian ikut turun ke lapangan pada masa Pak Harto ya, saya tahu itu ya. Kalau saya sekarang kira sekarang ya nggak ada lagi kayaknya KKN ya. yang nggak ada, Masih ada nggak ada KKN. lagi. masih ada Bu. Ya tapi saya rasa KKN-nya Tapi bukan jarang seperti dulu. terdengar. Jarang, Iya. hanya tertentu aja. Saya jarang mendengarnya. Cuman ya tadi Ibu bilang mengenai sistem iklim, sebenarnya itu organisir dari pemerintah tentang iklim, bagaimana cara menanam itu, bidang pertanian aja tidak mengelola dengan baik secara bagaimana pengaturan iklim dalam pertanian. Bukan tidak dikelola Bu, sengaja tidak dikelola karena kalau nanti pertanian kita beres nggak akan ada impor, nggak akan ada uang kantong. Ya kita tahu lah, nggak akan ada uang masuk ke kantong. Sama pemerintah hanya menyalurkan, maaf ya Bu, ke agama doang ya, demi membela agama. Ayo, rakyat tidak dituntun untuk mengembangkan karir, kreativitas, wawasan, tidak. Jadi mendoknya ke agama. Ya, yang penting kita pegang kunci ke surga. Kunci surganya salah. Karena kalau nggak begitu Bu, mereka akan didemo terus, jadi dibuat sibuk dengan agama. Tapi Tasya, kita nggak usah jauh-jauh deh. Kita lihat Vietnam aja, itu negara perang hancur kan sampai tahun 75. Sekarang ini mereka itu pengekspor mobil listrik loh. Oh Tasya. Iya, Vietnam jadi rising star untuk investor yang kabur dari Indonesia loh. Jadi kita jangan ngomong jauh-jauh negara kayak Singapura lah, Hong Kong, negara gede-gede. Negara kecil aja yang hancur lebur tahun 1975. Sekarang bisa bikin mobil listrik yang namanya Winfast itu. Karena Vietnam itu punya karakter Pak, mereka itu beragama di dalam, nggak dibawa-bawa keluar. Betul, ya, makanya itu saya kan bilang selama Indonesia tidak memisahkan agama dengan setuju, negara. Pak, setuju. Kayaknya solusi satu-satunya itu. Jalan di tempat alias nongkrong. Nggak bisa maju. Tapi susah karena akan gini, dikit-dikit kebentur dengan agama, dikit-dikit mau ngambil keputusan kebentur dengan agama. Tapi ya Bu, bisa maju. Susah. Kenapa? Yang akhirnya saya rasa ini akan terjadi revolusi perpecahan Indonesia itu sendiri. Ya udah tahun 30, Prabowo bilang tahun 30 berbubar Indonesia. Ya, tapi akan terjadi kembali. 6 tahun lagi dong Pak. Ya itulah, si Prabowo yang ngomong loh, bukan orang lain loh. Indonesia 2030 bubar. Iya, ada bukunya itu emang.
Iya, ya Itu. bubar gara-gara gejolak di dalam negeri sendiri, bukan orang negara luar masuk Iya, Indonesia. itu tadi balik ke pertanian tadi lah ya. Kenapa itu dibiarkan gitu panen turun mereka gitu ya, gitu mereka mau Nah, gini aja menanam Bu, pupuk di Indonesia sabotase. ini, Indonesia ini member OPEC. Siapa yang mau jadi Minyak itu petani? kemana-mana. Kenapa minyak mesti diimpor? Nah, itu kan pertanyaan. Negara OPEC impor Aduh, minyak kan lucu. Mumet Nggak memang usah, negara nggak usah. Konoha ini mumet ya. Minyak, beras saja masih diimpor, Pak. Iyalah dari Thailand. Betul. Itu. Iya. Ya, habis gimana? Susah Saya tuh membicarakan Indonesia. saya tuh kalau Susah. kalau turun ke lapangan ya ketemu dengan sampai ke desa-desa gitu ya sama tim. Aduh, pengen nangis rasanya. Nggak Bu, tahu mau saya apa. kalau ke Saya ngerti, saya kalau Bu. ke Bu, saya kalau ke Indonesia ngelihat anak-anak kecil pakai sandal jepit jualan koran itu saya nangis. Aduh, Saya beli Saya itu semua saya koran. Saya ngerti bilang Ibu kamu pulang kalau bikin Ibu ke PR. desa-desa ya. Karena rakyat sendiri pun karena pemerintah sudah tidak mendengarkan bagaimana rintihan mereka, bagaimana kalau panen mereka rusak. untungnya mereka itu polos-polos belum terpapar gitu loh. Iya, Coba kalau terpapar, enggak aduh juga, kacau. banyak. Kalau saya pulang ke Indo banyak juga masyarakat itu udah malas mendengar kalau ada penyuluhan, kalau ada apa, mereka sudah malas. Jadi Enggak, mereka maksud Ini saya, ada ini semua ini untungnya ada mereka Pak itu nerimo gitu. Enggak ada kayak Pak ada kritis. Pak Komandan nih masuk kasih kita kata-kata wasiat. Pak. Ini Pak Ya, Komandan, silakan. shalom, Masuk. shalom semuanya. Jadi gini loh, kalau menurut saya, pokoknya selama ada ulama-ulama ya yang ngaku-ngaku ulama dan ustadz-ustadz ya yang dari Arab Yaman itu, ya negara itu nggak bakal maju begitu. Jadi ada sekitar 4 juta ya kalau nggak salah. Ini Arab Yaman ini bermigrasi ke seluruh dunia ya, Asia gitu ya. Nah, yang paling banyak ya negara-negara yang masih banyak IQ-nya masih di bawah 78 begitu. Jadi nggak bakal bisa maju-maju itu negara, muter aja di situ kayak gangsing begitu ya. Padahal sumber daya alamnya kaya jauh melebihi Eropa begitu. Tapi nggak bisa dikelola. Ya, jadi rakyatnya akan jadi bodoh aja terus dibikin bodoh gitu supaya apa ya, supaya bisa percaya dan bisa ngikutin apa kata si ulama-ulama ustadz si Arab Yaman ini begitu. Dia pasti akan diajarin untuk hidup eksklusif begitu ya. Pokoknya ngikutin model-model dia tuh, mesti jenggotan, mesti cingkrang begitu ya. Budaya-budaya lokal, budaya-budaya Nusantara, budaya-budaya negeri setempat mesti disingkirkan, mesti ngikutin model-model zaman baheula ya, abad 78, jenggotan pakai sandal jepit begitu. Nah, jadi diajarin untuk jangan kaya begitu ya. Nah, pokoknya jangan ngikutin terlalu kemajuan zaman. Bahkan kalau yang bego-bego banget ngajarnya ya HP aja mesti dirusakin, itu nggak boleh pakai teknologi begitu ya. Nah, jadi mesti ngikutin abad-abad yang masih naik onta begitu. Jadi ya diajarin untuk fundamental begitu, fundamentalis, bela agama, bela nabi, bela ustadz, bela ulama begitu ya. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang pintar sekalipun ya, menteri-menteri yang cerdas ya, para negarawan ya. Apalagi kalau yang beda agama ya, wah itu kafir, gak boleh mimpin, mesti kita yang mimpin begitu. Padahal mereka nggak punya kemampuan untuk mengelola. Jadi mereka pokoknya diajarin untuk selalu percaya gimana kepada ustadznya ya,
omongan-omongan ustadznya itu udah dianggap udah jadi kayak kebenaran mutlak begitu ya. Jadi udah nggak bisa diganggu gugat, nggak boleh banyak dikritisi, nggak boleh banyak dipertanyakan begitu. Ya ngarang-ngarang dah cerita, udah selalu apa sih mengagung-agungkan, mengglorifikasi masa lalu. Ya, wah khilafah dulu kita ini jaya maju begitu. Selalu akan dikoar-koarkan apa masa-masa keemasannya dia tuh ya, golden age-nya sejarah dia khilafah katanya menaklukkan dunia gitu. Padahal apa yang ditaklukkan cuman orang-orang yang lemah aja, suku-suku yang lemah gampang ditaklukkan ya. Jadi pokoknya gimana caranya untuk diajarkan umatnya itu gampang bisa diprovokasi, gampang disetir begitu, jauh dari ilmu pengetahuan, dari ilmu-ilmu yang modern ya. Nah, jadi selalu diajarkan ya gimana agama kalau bisa menghafal tuh, ya nggak bakal mereka akan ngerti-ngerti terus begitu ya. Pokoknya hafal aja udah dapat pahala deh katanya ya. Masuk surga cuman ngafal nih, cuman ngebaca doang tapi nggak ngerti artinya begitu. Pokoknya dibikin bodoh aja dengan agamanya ya. Jadi nggak bisa ngikutin filsafat, sains, ya, matematika, ilmu-ilmu yang modern begitu. Dan ini puluhan juta anak-anak yang dididik modelnya seperti itu begitu ya. Terutama ya ustadz-ustadz Yaman ya, bahkan kalau bisa model kayak di Taliban, jangan sekolah, anak perempuan nggak boleh sekolah begitu ya, nggak usah tinggi-tinggi. Ya, gimana supaya jangan pintar-pintar, supaya mereka bisa menguasai begitu. Pokoknya kalau ada kata-kata sekuler, ya pluralisme, toleransi, demokrasi, ya pokoknya bahasa-bahasa itu kafir. Itu bukan ajaran Islam gitu. Nah, jadi udah kepanasan mereka tuh selalu ya, karena udah didoktrin seperti itu. Jadi nggak akan maju Langsung negaranya. anti ya Pak, padahal belum tahu itu apa. Iya, nggak ngerti, pokoknya anti aja udah dulu. Pokoknya jadi bego aja dibikin ya. Nah, jadi kalau diungkit-ungkit ajarannya ya, misalnya masa lalunya, wah penuh kelam tuh ajarannya ya, saling membantai, saling membunuh, ngerampok ya, teladannya mengawini anak kecil, marah dia ya. Wah, nggak bisa terima begitu. Padahal itu kenyataan. Nah, mestinya berintrospeksi begitu, tetapi nggak bisa begitu. Pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya diajarinnya kita sempurna, cuman sempurna tapi nggak ada basisnya gitu. Nggak ada basis yang jelas, logika nalar jelas. Sempurnanya di mana? Masa mengawini anak kecil sempurna begitu ya? Membunuh orang penggal pala sempurna, ya kan? Kekerasan ngajarin intimidasi sempurna, ya. Suruh bayar jizya, memaksa orang untuk ikut ajarannya, kalau enggak dipenggal atau dibayar jizya sempurna. Nggak ada data jelasnya, nggak ada logika yang jelasnya begitu. Pokoknya lah itulah ajaran kita, itulah masa kejayaan Islam ya, abad-abad berapa, 8 sampai 12, bahkan mungkin diterusin lagi ke Ottoman begitu. Jadi itu mulu yang diajarin begitu. Nggak bosan-bosan begitu ya. Jadi nggak maju-maju cara berpikirnya. Umatnya diajarinnya ya begitulah semua. Seperti itu. Nggak ada bosannya begitu ya. Padahal kenyataan, fakta, datanya negara-negara ini udah ketinggalan jauh. Udah negara paling miskin, paling jorok, paling kotor, suka perang. Ya, banyak pemerkosaan, ya, banyak perjinahan, banyak korupsinya, ya, negara yang paling terbelakang begitu ya, yang kelihatannya udah nggak mengenal peradaban begitu, ya, jauh dibanding Eropa, Amerika, Asia, ya, China, Korea, Jepang, Singapura, ya, jauh. Bahkan Indonesia yang sudah begitu banyak sumber daya alamnya, juga aset people-nya ya, 280 juta itu kekayaan yang luar biasa, tetapi nggak bisa dikelola
Bahkan harus sampai utang nih 8.000, gimana bayarnya? Bunganya 500 triliunan, ya udah 20-25% untuk cuman bayar bunga doang. Sedangkan mereka nggak bisa produktifnya cuman jualan ya sumber daya alam. Lagi-lagi mineral, tambang, emas, semua dieksploitasi begitu ya, dijual. Nggak bisa produksi ya, yang ada produksi di sini apa industrinya, kebanyakan industri pabrik-pabrik Jepang, pabrik-pabrik Korea, sekarang China masuk. Kalau dulu banyak Barat, Amerika, Eropa begitu. Nggak ada ya produk bumbu masak aja kayak Jepang semua Ajinomoto, Sasa begitu ya. Nggak bisa bikin sleting aja mesti YKK begitu ya. Nah, saya nggak tahu peniti aja jangan-jangan juga mesti Jepang begitu. Jadi apa Sanyo itu ya investasi Jepang semua ya, Toshiba Jepang ya. Di sini cuman paling penanaman modal, pinjam nama saja, nasional gobel segala macam gitu. Jadi semuanya cuman nebeng, numpang, nggak bisa apa-apa begitu. Jauh teknologinya tertinggal, literasi penduduknya juga ya IQ-nya IQ 70-an semuanya begitu ya. Mau berkompetisi dengan luar, jangan kata luar, ASEAN aja udah ketinggalan sekarang gitu ya. Ya karena belajarnya cuma ngafal katanya masuk dapat pahala ya. Jadi yang saintis-saintis yang akademis itu malah ditinggalin. Nah, justru yang banyak dikembangin malah sekolah-sekolah model pesantren begitu ya, yang ustadz-ustadznya banyak nyabulin orang santri-santrinya. Gimana gitu kalau ada sampai 1.000 pesantren kayak begitu, apa jadinya gitu kalau muridnya sampai 1.000 aja kan udah hampir 1 jutaan anak-anak murid yang mendapat didikan model teladan ustadz ulamanya yang seperti itu begitu, pesantrennya yang modelnya begitu, value-nya gimana bisa berkembang begitu ya. Jadi udah jauh ya, apa-apa semuanya diutamakan. Kalau si Arab ini gimana supaya bisa mendewakan diri mereka, mereka sebagai ulama ya, dianggap sebagai cucu keturunan Nabi begitu ya, dianggap wah ini Yaman negerinya para wali, padahal negerinya hancur lebur ya, sengsara, jutaan orang sekarang aja sudah menderita kelaparan, nyawa itu udah nggak ada berharganya lagi di situ deh ya. Banyak penyakit kolera, tips, apa segala macam itu terjadi, bahkan udah kayak kubil itu udah tinggal tengkorak gitu, tinggal tulang belulang aja dia ya. Orang-orang dewasa mungkin beratnya mungkin 30 kilo, 40 kilo ya, udah nggak ada gizinya anak-anak itu begitu. Gara-gara perang saudara, sama di Suriah juga begitu ya. Jadi ajaran ulama-ulama Ustadz Yaman Arab ini ya memang kekerasan karena mereka semuanya pada mau jadi memimpin. Gimana lewat ajaran supaya membodohi orang-orangnya di bawahnya supaya ikut begitu. Ya, jadi nggak heran sampai yang kemarin Pak Paul tampilkan apa sih itu namanya, anak-anak santrinya itu bisa diboyong begitu saja gitu ya. Yang kemarin aja kedengaran itu umur berapa, di bawah umur dikawinin tanpa Kawinin izin gila. orang tuanya. Iya, tanpa izin orang tuanya. Kan kacau. Terus di pesantren itu pada ini juga kan komplain. Dia datang-datang si Ustadz yang dianggap ulama dari Yaman ini, ya lu mesti ngikutin gua, mesti ngasih bayaran 25 juta lah, 100 juta kalau gue minta santrinya, bahkan istrimu kalau yang cantik pun ya lu mesti rela. Kadang-kadang kan jadi baru sadar, wah gue dibodohi begitu. Tapi betapa banyak jutaan yang kayak begitu ya, yang nggak bisa ngelawan karena selalu didoktrin nggak boleh ngelawan ustadz, nggak boleh ngelawan ulama begitu ya. Bahkan ajarannya kalau lu mau masuk surga, lu ngelawan ulama, waduh, lu masuk ke neraka nih yang paling jahanam katanya, ya kan? Apa sih istilahnya dia tuh, siksa kubur. Ya, ditakut-takutin, didoktrin seperti itu. Yang ada ya orang kebodohan yang analisanya nggak bisa berkembang, analisa thinkingnya critical thinkingnya nggak jalan, ya susah. Yang ada ketakutan mulu di dalam diri orang-orang ini semuanya.
gitu ya. Jadi apa sih dia bilang itu kan kemarin itu, lu ngelayanin ustadz dari keturunan Nabi ini, ya, dari Yaman ini, walaupun lu pemerkosa, walaupun lu ngerampok kerjanya, lu jauh dari agama, nggak pernah sholat, ya pokoknya gua nih nanti bisa tulisin surat nih masuk surga katanya. Malaikat akan terima lu. Kan gobloknya luar biasa begitu ya. Nah, kalau kita mah ya ngelihatnya, waduh, ketawa aja begitu ya, ngebully banget gitu ajaran ini begitu. Jadi selalu dipaksakan selalu pemahaman-pemahaman Islamnya itu kepada muslim-muslim yang ya memang pada banyak kan nggak ngerti ya, nggak ngerti. Mereka tuh kan kebanyakan nggak ngerti tentang ajarannya ya. Jadi justru zaman-zaman internet ini kita jauh lebih pintar untuk mengkoreksi ajaran-ajarannya lewat data-data informasi maupun hadis-hadisnya ya di zaman medsos ini. Mereka pun nggak ngerti. Bahkan selama ini Muhammad mengawini Aisyah umur 6 tahun 9 tahun aja kan yang bongkar justru dari kita-kita. Selama ini kan dipegang erat-erat sama mereka ya. Ya semua akhirnya kebobrokan-kebobrokan ajarannya kan baru terbongkar. Selama ini kan dipegang erat-erat, nggak berani begitu. Ya udah, nah mereka ya pokoknya ajarannya cuman gemar mengkafir-kafirkan aja begitu. Pokoknya kalau yang ya apalagi yang udah beda agama, yang paling gampang jurus ampuh kafir, kofar kafir, dajjal itu seperti si Riji kan modalnya cuma begitu doang, koar-koarnya ya, dajjal begitu. Padahal nggak bisa apa-apa dia, nggak mana ngerti dia ya, mana ngerti ekonomi, mana ngerti membangun, jadi pemimpin. Cuman modalnya ya provokasi buat orang-orang bodoh. Ya, makanya ya negaranya kayak begini mana bisa maju begitu ya. Jadi belum lagi ngajarin itu kan kampanye kawin siri ya, kawin apalagi mengkawini janda-janda begitu kan, termasuk PKS mau dijadikan regulasi ya, itu sebagai ibadah. Kawin janda-janda yang masih montok-montok, yang masih muda-muda begitu. Ya kan? Ya sama aja sebenarnya menghalalkan zina begitu ya, melegalkan zina tapi lewat agama begitu ya. Lewat kawin siri. Akhirnya yang ada anak-anaknya banyak itu yang nggak sekolah, ditinggalin begitu aja kan, siri seperti kayak kontrak aja. Nggak ada ikatannya ya. Mendingan model Saman Leven di bule jelas-jelas tanggung jawab begitu ya. Kalau suami mesti ini sampai umur berapa? 17 tahun. Pokoknya minimal sampai SMA mesti pendidikan, kalau nggak bisa dituntut begitu. Kalau ini mereka nggak ada, ya gimana mau maju negaranya gitu. Yang ada pokoknya soleh, soleha begitu ya. Kalau mau kawinin, oh mesti cari jodohnya yang soleh, soleha begitu. Padahal apa sih kriteria soleha itu apa sih? Ya, ternyata yang nggak kerja pun asal soleh, asal baca Quran itu soleh begitu. Ya akhirnya hancur lah keluarganya begitu ya. Kawin muda, ya yang penting soleh, soleha. Akhirnya nggak maju-maju. Itulah dijadiin budaya begitu sama mereka. Ya, padahal hidupnya munafik begitu ya, berbusana ya solo syariat pakai, tapi korupsi, tapi nipu, ya jual buku kopian begitu. Ya, bahkan jualan apa narkoba juga ada begitu ya. Nah, jadi orang-orang ini semuanya itu cuman apa ya? Kulit aja begitu ya, jauh dari isinya begitu. Jadi gimana mau maju begitu ya? Nggak bisa. Negara Muslim itu rata-rata maju selama banyak apa ustadz-ustadz ulama dari kaum Yaman ini gitu didewa-dewakan ya. Nah, itu kan jutaan itu yang masih ngikutin Rizik, mungkinnya saat ini ngikutin si Bahar ratusan ribu lah minimal, atau kalau enggak puluhan ribu ya. Gampang dibodohi, gampang diprovokasi, gimana mau maju. Kenapa nggak bisa maju? Ya karena presidennya juga melempem begitu ya, nggak berani menindak orang-orang seperti ini. Orang-orang yang seperti ini yang membodohkan, yang memprovokasi, yang bikin onar, yang bikin gaduh, nggak berani ditindak. Ya selama nggak berani ditindak ya gimana mau maju? Apa logika nalar sehatnya nggak jalan masyarakatnya. Ya gampang diprovokasi, gampang dipakai
atas nama agama, atas nama ulama, ya padahal sifatnya kriminal orang-orang ini, ya. Tukang ya tadi itu kan apa sih reject yang ketemu chat mesum masih disembah-sembah, masih dipercaya begitu, ya. Provokasi mau mengkudeta Jokowi, ya, dibilang ini wah apa tuh negara tauhid lah, ya, nggak ngikutin syariah agama, dilaknat ini pemimpin terlaknat, negara yang terlaknat, padahal presidennya Islam, wapresnya Islam, ya, menterinya mayoritas Islam, gubernur, bupati semua, wali kotanya kebanyakan Islam, pengadilan agamanya ada Islam, KUA-nya nikahin orang Islam banyak, ya, departemen agamanya dikasih APBN besar, ya, agama Islam, ya, yang Kristen mana ada, ya, anggota MPR, DPR, DPRD semua, DPD Islam mayoritas, ya, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi semua, ketua DPR MPR-nya juga Islam, bahkan KPK-nya juga yang menindak korupsi Islam, ya, Panglima TNI-nya kemarin Islam, masjid-masjid agungnya banyak, masjid-masjid yang di kampung-kampung lebih banyak lagi, paling banyak di seluruh dunia 800.000, ya, pakai jilbab bebas, boleh pakai boleh enggak, ya. Idul Fitri dapat tuh tunjangan hari raya katanya, ya kan? Tapi berani dia masih koar-koar, wah negara ini tauhid begitu. Ya kan betapa dibodohinya rakyat ini, ya. Padahal betapa banyak pemerintah itu udah mengeluarkan APBN untuk keperluan mereka begitu. Tapi semua yang mayoritas Islam mimpin ini pun nggak maju-maju, ngutat-ngutat aja di situ. Ya karenanya banyak pemimpin-pemimpin agamanya terutama begitu, apalagi wapresnya ini kan dari kalangan yang modelnya ya seperti ya apa Yaman CS juga begitu, ya, ya susah, nggak bakal maju-maju, muter-muter gitu. Ya seperti itu. Ya sementara itu Pak Paul jadi susah lah selama ada si Arab-Arab Yaman dielu-elukan, yang ada jadi IQ-nya tambah turun kayaknya ke 70 sekarang mungkin bisa-bisa. Ya itu sementara.